Mas Edi. Jadi gini, Mas, jadi tadi tanggapan jaksa atas eksepsi itu dua hal. Yang satu, saya prihatin karena tetap ngeyel saya bukan wartawan. Walaupun saya punya kartu PWI. Kunjungan Bang, ya kartu PWI. Lalu dia mengatakan bahwa kartu ini tidak otomatis menunjukkan si pemegangnya itu wartawan. Aduh, ini kalau PWI denger sama, karena kartu ini dikeluarkan kepada orang yang ikut acara yang disebut orientasi, dan untuk menjadi anggota peserta orientasi ada rekomendasi dari perusahaan pers. Ini mohon maaf ya, ini kan bisa dianggap sebagai melecehkan PWI, sembarangan ngeluarin beginian. Ini masih berlaku sampai 2023, 4 November. Ya, tolong catat baik-baik. JPU ini, aduh, saya mau nyebutnya apa ya? Gitu ya. Jadi pemegang ini otomatis wartawan karena ini dikeluarkan ada prosedurnya. Underline ikut proses, ada semacam orientasi dan sebagainya. Dan untuk mendaftar itu ada rekomendasi perusahaan pers. PWI nggak bakal memikirkan saya ikut orientasi kalau saya bukan wartawan perusahaan FNN. Apalagi sampai keluarin. Yang satu, yang pertama. Yang kedua, tadi disebut-sebut saya tidak paham padahal saya WNI. Padahal dakwaan diajukan dalam bahasa Indonesia. Bos, ini kan kasihan sekali JPU kalau gini. Orang kita ngobrol panjang lebar sama-sama bahasa Indonesia, bahasa apa? Aku bilang, gua nggak ngerti maksud lo. Bukan nggak ngerti bahasanya, gua nggak ngerti maksud lo, nggak paham maksud lo. Jadi tapi jaksa mengerucutkan kan pakai bahasa Indonesia. Kamu kan WNI, kok kamu nggak paham sih? Banyak kita ngobrol panjang lebar setengah jam dalam gua nggak ngerti maksud lo apa sih? Lah gue sempat ngomong tadi apa? Gue nggak ngerti ngomong apa maksudnya. Paham maksudnya? Oke ya? Oke. Ada lagi? Cukup? Thank you. terima kasih Bang Edi. Pak, silakan kalau mau harus rame. Nggak apa-apa, mau disini. Nggak bisa Bapak, bukan pengacara, bukan terdakwa. Silakan melakukan di luar pengadilan. Pak, Bapak di sini itu rakyat, Pak. Ya, Ini sudah ini di luar, sidang punya rakyat. Mohon maaf, silakan Sudah di luar ruangan tadi Nih, nggak boleh. Pak Kapolri lihat nih ya, arogansi anak buahmu ini yang mesti Bapak itu dieksplor. gimana? Saya sebagai Nih, polisi. Pak Kapolri pecat aja anak buahmu yang kayak begini nih. Apa nggak malu Ini Bapak apa? ini? Apa? Sudah Aparat itu gimana harus rakyat? melindungi rakyat. Saya mohon maaf. Pak Kapolri pecat anak buahmu yang arogan, Pak Suparno. Nih, suka ngalang-halangin orang kan rakyat, suka ngalang-halangin rakyat. Nih, Apa nggak malu Bapak itu? nih, contoh aparat yang mesti dipecat, suka arogan terhadap rakyat. Nih, dia demi sidang terbuka. Paham tidak? Nih, Pak lihat nih, silakan lihatlah rakyat Indonesia nih, wajah-wajah aparat yang suka menghalang-halangi rakyat bersuara. Nih, negara demokrasi harusnya dilindungi undang-undang, tetapi aparat suka arogan. Nggak usah. Sini. Udah nggak apa-apa. Loh, Udah gimana? diekspos kita sholat. Gimana Bapak itu? Loh ya jangan begitu toh Pak, kita ini sudah di luar gedung, tadi sudah diizinkan, kecuali di dalam. Udah dilihat seluruh Indonesia, biarin Pak Kapolri melihat gimana cara kerja anak buahnya. Nih, aparat yang kayak gini nih yang harus dipecat karena menghalangi Assalamualaikum rakyat bersuara. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berharap pengadilan dan Bapak juga aparat kepolisian memberikan seluas-luasnya untuk membuka dan membahas pengadilan kepada Bang Edi Mulyadi seadil-adilnya. Jangan sampai kemudian diancam-ancam, jangan sampai diusir-usir. Ini sudah ada di luar. Bapak keluar aja ya, Mak. Security, silakan Bapak keluar. Sudah ada di luar dan pengadilan terbuka. Gimana salahnya? Di depan, Pak, di depan. Kalau mau keluar statement sudah di luar, mau silakan. Kalau di sini apa dilarang? Mana aturannya? Dalam gedung. Aturannya mana? Ini pengadilan. Aturannya mana? Aturan ada aturan dalam kamdanya. Mana aturannya? Jangan berdebat dengan petugas yang lagi. Loh, gimana? Tadi dibolehkan. Maksudnya jangan berdebat dengan bagian. Terus dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa?
Jangan ikut gimana Pak? Menghalang-halangi terus mulai kemarin. Bapak tahu nggak kemarin tidak dibolehkan itu? Bapak jangan mendorong. Jangan mendorong. Saya ngerti, saya paham. Jangan itu. Ya, ada namanya etika Pak. Ya, saya. Bapak dibayar oleh rakyat. Silakan tadi. Nggak mau gimana kan Bapak kita Presiden dinas, Bapak jangan begitu. Iya. pakaian dinas. Apa urusannya pakaian dinas? Bapak harus menghormati. Harus dia melayani rakyat. Itu melayani rakyat. Mana melayani rakyat? Polisi melarang-larang. Di dalam gedung pengadilan. Bapak dorong-dorong digaji oleh rakyat. Bapak itu. Enggak, Bapak masih berkeras untuk Udah Pak, sekarang udah Tidak saya. Ini kami memandang, udah Tutik. Udah dipandang ya udah. Jangan sentuh bajunya. udah. Sentuh aja kau. Ya. Bikin aku takut sama kau ya. Polisi jangan lupa terus menangkap kita semua. Semua kita ditangkap, ya Bu Janda kita ditangkap. Iya, nggak ada itu. Udah, sekarang ayo. Udah nggak apa-apa. Langsung aja. Kalau mau diwawancarai nggak apa-apa. Ini kan hak ini. Izinnya nggak datang kok. Iya. Iya, izinnya nggak ada. Ya, silakan Uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada Bapak Hakim, kepada Bapak JPU, dan juga Bapak aparat kepolisian jangan anarkis. Jangan menyeret-nyeret kami keluar. Jangan juga mengancam-ngancam kepada kami. Kami minta bahwa pengadilan ini dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dibuka dengan seadil-adilnya, dan sebagaimana yang dikatakan oleh kuasa hukum, ada dugaan kuat pengadilan kepada Bang Edi Mulyadi ini karena ada tekanan politik, ada tekanan dari rezim Jokowi, sehingga semuanya banyak berpihak ya untuk mengadili sekeras-kerasnya, mencari-cari masalah ya. Dan saya ingatkan ya, apakah Bapak JPU tidak malu? Apakah Bapak Hakim tidak malu? Banyak catatan, salah satunya catatan ICW sampai tahun 2019 ya, kurang lebih 20 hakim yang ditangkap karena terkena tindak kejahatan korupsi dan juga jual beli pasal. Apakah ini tidak malu, saudara-saudara sekalian? Belum kemudian jaksa Pinangki, belum juga jaksa-jaksa yang lain. Di mana letak sekarang ini moral? Di mana letak kemudian sekarang ini adalah hati nurani? Di mana letak keadilan sekarang yang ada di tempat pengadilan ini? Apakah masih ada? Sedangkan kami ingin membuka yang seluas-luasnya, yang sebenar-benarnya. Ya, tadi sebagian dari keberatan terhadap eksepsi dari Bang Edi Mulyadi dan juga kuasa hukum, jawabannya sangat sumir. Ya, satu tadi disebutkan oleh Bang Edi tentang beliau sebagai wartawan sah. Ya, tapi hanya dijelaskan dia mungkin tidak mendapatkan gaji, mungkin tidak melakukan kegiatan-kegiatan tugas dari perusahaan. Bang Edi sudah menunjukkan dia ini sudah punya kartu. Kalau sebagai sebuah perusahaan ada kartu, dia kerja di perusahaan situ sah dia. Kalau kemudian dia terlambat datang, kemudian tidak ada surat pemberhentian, apakah dia tetap menjadi karyawan di perusahaan itu atau tidak, Bang? Tetap, Bang. Ya, kalau dia misalnya absen, tapi tidak ada surat pemecatan dari perusahaan, tetap dia ini memiliki perjanjian dan memiliki kartu kerja di situ. Hanya sekedar melakukan kekurangan dan dia tidak dipecat, apakah dia masih sah menjadi karyawan atau tidak? Sah. Harusnya JPU itu kalau cerdas, kalau adil, tunjukkan surat pemecatan dari PBI, tunjukkan surat keberatan dari PBI bahwa dia itu bukan wartawan. Itu baru adil, baru jelas gitu ya. Nah, ini saya sampaikan sekali lagi ya, kepada seluruh para ulama, kepada seluruh para tokoh dan seluruh rakyat Indonesia. Bang Edi ini bukan koruptor. Bang Edi tidak meminta uang. Bang Edi juga tidak meminta jabatan. Hanya
hanya sebenar-benarnya ingin membela negeri ini, hanya ingin membela ya negara ini yang sudah subhanallah luar biasa, hutangnya sudah menggunung, ya, kemudian juga aset sumber daya alam sudah dikuasai oleh asing dan asing, ya, dan banyak data yang dikatakan oleh Pak Anwar Abbas, ya, lebih dari 51% dikuasai oleh segelintir orang. Jadi tidak mengada-ngada Bang Edi ini, subhanallah, dia menyampaikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ya, saya berharap, ya, malulah JPU dan Bapak Hakim ini kepada rakyat, malulah kepada seluruh, ya, anak bangsa, dan malulah nanti kepada anak cucu. Dan yang terakhir saya sampaikan, takutlah kepada Allah SWT, karena Allah SWT mengancam, ya, di dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala yahiqqul makru sayyi'u illa bi ahli. Yang membuat kerusakan itu, tidak ada lain, kerusakan itu akan kembali kepada orang yang membuat kerusakan, ya, yang membuat kecurangan, yang membuat kezaliman, yang membuat makar, kejahatan, tidak ada lain akan kembali kepada orang yang melakukan itu, ya. Maka kalau kemudian Bang Edi ini terus dikriminalisasi, ya, diadili dengan cara ada tekanan politik, ada cara kemudian ada tekanan-tekanan dari pihak oligarki, maka pasti Allah SWT akan membalas. Ya, wallahi, ya, kalian akan langsung tunai akan dibalas oleh Allah SWT. Entah anak kalian, entah istri kalian, entah jabatan kalian, entah harta kalian, apalagi nanti, ya, kelak di akhirat, ya, pasti balasan Allah SWT jauh lebih besar dan lebih pedih di sisi Allah SWT. Ini saya mudah-mudahan nasihat saya kepada Bapak Hakim dan juga Bapak JPU dan juga Bapak Kepolisian, ya, jangan main-main di dalam penegakan hukum ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingatkan kepada seluruh aparatur dan juga kepada JPU dan Hakim, sebelum dia menjabat, dia bersumpah di atas Al-Quran menurut agama Islam. Menurut agama Kristen dia bersumpah di atas kitab Injil dan seterusnya. Apabila sumpahnya dia itu benar-benar sumpah dalam hati, maka mereka tidak akan melakukan dengan hal-hal kezaliman atau mengintimidasi rakyatnya sendiri. Ya, tolong sampaikan salam saya kepada semuanya, kepada rakyat Indonesia. Saya adalah ketua dari Gerakan Rakyat Indonesia, tidak pernah takut dan saya tidak pernah musuh untuk melawan kezaliman, untuk melawan ketidakadilan. Taruhannya saya bersiap, nyawa dan darah saya pertaruhkan. Takbir. Untuk melawan kezaliman, untuk melawan ketidakadilan. Tolong, kalau seandainya hanya ucapan demi ucapan, sementara banyak para buzzer-buzzer yang mengucapkan kata-kata yang tidak seronok, yang tidak sesuai dengan ajaran dan juga menyimpang dalam Undang-Undang Pasal 45 dan ideologi Pancasila, mereka dibiarkan. Terus terang, ya, saya tidak terima. Banyak mereka mengatakan Jokowi akan ditembak, akan digantung. Oleh siapa? Oleh Cina. Kenapa dia tidak dihukum? Katakan. Ingat, nama saya Zulkarnain, sebarkan di mana-mana. Saya tidak pernah takut. Pantang bagi saya untuk mundur melawan kezaliman. Pantang bagi saya untuk melawan ketidakadilan. Saya akan lawan terus. Cuma itu aja. Terima kasih. Kalau memang ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau memang benar kata-kata ini semata-mata datangnya dari Allah. Saya ingatkan kepada semua para tokoh, para elemen, masyarakat bawah dan menengah dan atas, dan juga para masyarakat harus terbuka mindset dan cakrawalanya. Ingat, kita jangan mau dizolimi lagi. Kita harus lawan dan lawan. Kalau kita diam, ditindas. Kalau kita melawan pun juga ditindas. Pilih yang mana? Ingat, lawan.
pilih yang lawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.